Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat beragama, sepantasnya kita menjadikan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat sekarang ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan. Ini merupakan sebuah kegiatan yang cukup mulia dalam rangka untuk memberikan informasi kepada seluruh peserta yang ada di webinar ini tentang masalah keamanan dan keselamatan peserta didik selama pandemi COVID-19. Ini yang diberikan tema kepada kami. Setelah itu nanti kami ambilkan dalam sebuah judul, yaitu judul yang kami berikan adalah peran Polri dalam menghadapi pandemi COVID-19 guna mewujudkan Harkamtibmas yang kondusif. Kenapa kami tampilkan ini? Karena kami merasa bahwa polisi dalam hal ini tidak bisa untuk berpangku tangan sendiri, tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya masyarakat yang ada sekarang ini masyarakat sudah semakin bingung. Bahkan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang ada sekarang, masyarakat mungkin sudah mulai semakin jenuh dan kadang-kadang bertanya, kami ini mau dibawa kemana larinya nanti ke depannya. Untuk itulah kami mencoba membuat sebuah paparan dengan dulu bagaimana peran Polri dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga pemeliharaan Kamtibmas itu tetap terjalin dapat terbina dengan kondusif. Kenapa ini kami tampilkan itu? Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa bagaimana Polri ini dalam memberikan tugasnya dalam rangka untuk memberikan edukasi baik dari beberapa kegiatan yang ada, yaitu kegiatan mulai dari kegiatan preemptifnya sendiri sampai kepada bagaimana untuk penindakan hukum dampak daripada pandemi COVID-19 yang ada sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, adapun yang melatar belakangi kami dalam membuat ini adalah yang pertama, melihat dari bagaimana penyebaran COVID yang sudah semakin meningkat, sehingga pemerintah mengambil beberapa kebijakan untuk mengurangi penyebaran COVID itu. Antara lain, penerapan PSBB di beberapa daerah. Kemarin, Pak Ridwan Kamil mengatakan bahwa dalam rangka untuk membatasi COVID-19 di Jawa Barat, keberhasilan kebijakan yang telah diambil oleh beliau, yang paling besar dan yang paling efektif itu adalah tatkala beliau mengadakan PSBB secara provinsi, tidak bersifat lokal. Artinya tidak kabupaten per kabupaten, tapi setiap provinsi ini dibatasin semua ruang geraknya, sehingga penyebaran COVID di Jawa Barat itu bisa terkendali. Beda dengan di wilayah lain yang memang masih bersifat lokal, sehingga masih banyak yang tersebar di beberapa kelompok-kelompok. Ini salah satu permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita lihat dengan adanya COVID-19 ini, adanya kebijakan dari pemerintah untuk asimilasi terhadap narapidana. Ini bukan sekedar memberikan keberuntungan, tapi malah kadang-kadang menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Namun demikian, kebijakan pemerintah yang sudah diambil ini, kita tidak boleh mengabaikan saja. Tinggal kita sekarang bagaimana untuk memerankan diri kita masing-masing dalam rangka untuk mengantisipasi ini. Sering orang berbicara bahwa dengan adanya asimilasi itu bukan malah mengurangi ataupun memberikan kesadaran terhadap yang bersangkutan. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih melihat kemarin bagaimana terjadi sebuah peristiwa besar premanisme yang terjadi di Jakarta, yang notabene orang tersebut adalah merupakan hasil daripada asimilasi yang ada. Bagaimana orang yang terjadi perampokan di mana-mana, bagaimana orang yang terjadi pemalakan, pencurian yang semakin meningkat. Yang akibat daripada tersebut, seluruh Polres jajaran diwajibkan untuk memberikan laporan khusus terhadap mereka-mereka yang pelaku yang diakibatkan oleh yang merupakan narapidana yang asimilasi. Khusus itu laporan bukan hanya sekedar jumlah tindak pidana, tapi apabila dia dilakukan oleh narapidana yang asimilasi, itu harus dilaporkan sampai ke tingkat pusat. Tujuannya adalah bagaimana untuk bisa kita mengendalikan ini semuanya, bagaimana untuk bisa memastikan mereka-mereka ini efektif atau tidaknya program yang telah diluncurkan oleh pemerintah ini. Kemudian yang ketiga, kegiatan masyarakat dibatasi. Dibatasi dalam artian bukan berarti tidak boleh untuk bepergian kemana,
Tapi Bapak Presiden pernah mengatakan bahwa kita cobalah untuk bersahabat dengan COVID. Artinya begini, COVID ini tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita halangi. Walaupun sebagian di kalangan orang ataupun di kalangan bahkan di DPR sendiri mengatakan bahwa kenapa kita harus bersahabat dengan mereka? Karena ini tidak bisa dihindari, ini makhluk yang tidak kelihatan. Akhirnya pemerintah menetapkan kita biarkan COVID tetap berjalan, tapi namun demikian kita yang harus bisa membatasi diri. Namun yang terjadi sekarang, baru saja dibuka mulai pasar-pasar tradisional, ada mal yang dibuka, itu masyarakat sudah seperti orang yang keranjingan. Kita lihat sekarang perjalanan di mana-mana sekarang sudah macet. Artinya belum ada timbul kesadaran daripada masyarakat tersebut dalam rangka untuk menghadapi pandemi COVID ini. Kemudian sekolah ditutup. Nah, ini yang paling penting kita ketahui semuanya. Sekolah ditutup itu adalah merupakan sebuah efek yang paling besar menurut kami yang dalam hal ini terdampak terhadap sekolah. Mulai dari adanya keluarnya surat edaran daripada menteri, surat edaran daripada gubernur, bupati, wali kota, bahkan dari dinas sendiri pun itu edaran-edaran. Karena apa? Karena belum jelas, SOP-nya belum ada kesiapan daripada kita semua. Bagaimana tata cara untuk menghadapi nanti apabila kebijakan sekolah itu tutup. Yang penting pada awalnya saja 14 hari tutup dulu. Dampaknya itu terhadap semua orang. Kenapa? Karena dampaknya yang kesiapan, prosedurnya, apa, berbuat apa, itu semuanya belum ada jelas. Kemudian penutupan sementara beberapa tempat ibadah, mal, dan pusat-pusat perbelanjaan ini juga memberikan dampak. Ini yang merupakan latar belakang sehingga kami berpikir dalam hal ini untuk bagaimana peran Polri. Kemudian kalau kita lihat daripada sini, kita kaitkan dengan tugas pokok polisi, dalam hal ini di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, bahwa Polisi Republik Indonesia itu yang pertama tugasnya adalah bagaimana dia memberikan pemeliharaan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Bagaimanapun dengan tema yang ada sekarang, tema HUT Bayangkara yang 74 ini adalah Kamtibmas kondusif, masyarakat semakin produktif. Artinya apa di sini? Artinya di sini adalah apabila keamanan dan ketertiban masyarakat itu terasa sudah nyaman, berarti kegiatan masyarakat akan bisa berjalan dengan normal. Kadang orang sering berbicara bahwa aspek keamanan itu sering diabaikan. Namun apabila dia sudah terjadi sesuatu terhadap dirinya, maka dia akan terasa bagaimana pentingnya keamanan tersebut terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah aspek penegakan hukum. Ini jelas kalau kita tahu bahwa memang itulah yang selama ini beronjolkan daripada tugas-tugas kepolisian. Namun yang perlu kita ketahui, bukan hanya memelihara dan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas kepolisian, bukan hanya untuk menegakkan hukum tugas kepolisian, namun polisi juga bertugas dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadari itu, bahwa tugas polisi itu ada di mana-mana. Sehingga segala aspek kehidupan masyarakat itu sering berbenturan dengan bagaimana tugas-tugas kepolisian. Berdasarkan laporan ABC News, pada tanggal 19 Maret 2020, penutupan sekolah terjadi di lebih dari puluhan negara. Ini akibatkan apa? Akibatkan daripada adanya COVID-19. Menurut data Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan PBB ataupun UNESCO, setidaknya penutupan sekolah terbaru mencakup 102 negara. Jadi dampak daripada COVID ini bukan hanya Indonesia, bukan hanya di ASEAN, Asia, semua negara hampir semuanya terdampak daripada masalah COVID-19 ini. Dengan penutupan yang lebih kecil dan terlokalisasi di beberapa negara lain. Total 850 juta siswa dari para sekolah hingga pada universitas semua terdampak daripada ini. Korban akibat daripada wabah COVID-19, pendidikan di tingkat sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah ataupun sekolah menengah pertama ataupun sanawiyah ataupun sekolah atas ataupun aliyah, tetapi juga perguruan tinggi. Kita lihat sekarang bagaimana perguruan tinggi yang memang hampir ini kapan masuknya lagi tidak tahu. Bahkan kalau kita lihat anak-anak sekarang sudah pada gondrong semua, ke tukang pangkas juga udah takut semua gitu kan. Ini akibat daripada COVID-19 ini. Seluruh jenjang pendidikan, seluruhnya itu baik yang berada di bawah kementerian ataupun Kemendikbud ataupun berada di bawah Kementerian Agama, semuanya memperoleh dampak negatif. Karena pelajar, siswa dan mahasiswa dipaksa.
Nah, ini pertama ini kata-kata dipaksa belajar dari rumah pada pelajaran tatap muka ditiadakan untuk mencegah penularan COVID-19. Padahal tidak semua pelajar ataupun siswa, mahasiswa terbiasa belajar melalui sistem online. Apalagi guru dan dosen masih banyak yang belum mahir. Ini di awal-awal, sekarang mungkin semuanya sudah bisa, bahkan anak sekolah juga sekarang sudah pintar semua pada pakai Zoom. Belum mahir mengajar dengan menggunakan teknologi internet ataupun media sosial, terutama kita jangan membawa diri kita hanya sekedar untuk berada di posisi kota ataupun posisi Jawa Barat ini, tapi kita bawa diri kita dulu kepada beberapa pelosok yang sampai hari ini kami juga pembelajaran kemarin kita coba di sini di Sesbima ini untuk pembelajaran jarak jauh, sering ada gangguan, terutama di daerah Sulawesi Tenggara sana, adanya yang di Ambon, di Maluku. Memang daerah-daerah terpencil itu masih adanya gangguan terhadap internet yang ada. Ini kesiapan yang belum ada semuanya. Di Indonesia, pembelajaran jarak jauh itu sudah diatur melalui surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 mengenai pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat. Ada 3 kebijakan yang ada di sana yang bisa kita lihat. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh adalah untuk memberikan pengalaman belajar. Memberikan pengalaman belajar yang bermakna tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian. Maksudnya target yang kita berikan itu, ini kami contohkan dulu, mohon maaf kalau kami contohkan yang ada di Sesbima saat ini. Jadi target untuk di grade 90 tidak bisa tercapai, tapi yang penting terlaksana. Mungkin grade 60 yang tercapai, itu tidak masalah, yang penting semuanya itu masih bukan hanya sekedar program terselesaikan, tapi kita mengupayakan bagaimana untuk selalu bisa mentransfer ilmu ataupun memberikan kegiatan-kegiatan praktek. Bahkan kemarin itu kami mengadakan KKL sendiri, kuliah kerja lapangan, itu semuanya sudah pakai Zoom. Jadi wawancara dengan Kapolres, wawancara dengan Kasat, wawancara dengan para Wakapolres yang ada di Polres yang ada di luar kota sana, kami semuanya melalui pendekatan, melalui Zoom kulit semua. Jadi ini yang terjadi. Jadi hasilnya memang pengalaman daripada PASIS ini masih kurang. Ya, saya sebutkan PASIS karena di sini nyebutnya prioritas siswa. Jadi mohon maaf kalau seluruh itu adalah yang dalam peraturan dari undang-undang itu adalah semuanya adalah Serdik. Undang-undang itu adalah peserta didik. Tapi Serdik itu ada namanya SD, untuk sebutan SMP apa, untuk di kami PASIS itu disebutkan apa, Serdik itu disebutkan dengan PASIS. Kemudian tujuannya apa? Yang kedua adalah kebijakannya adalah difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Antara lain masalah ini, bagaimana untuk bisa tetap fokus, bagaimana mengatasi, mengedukasi masyarakat dalam rangka untuk COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi. Silakan untuk bagaimana. Ini yang terjadi antara satu sekolah dengan sekolah lain. Antara kami di sini Sesbima, Sespimpi, Sespimil itu berbeda-beda dengan cara-caranya untuk sistem yang dilaksanakan. Kenapa tadi? Kembali kepada awal, kesiapan daripada seluruhnya itu belum tercapai. Belum ada buat SOP-nya, semua pakai program ini. Semua program, ada yang pakai Zoom yang hanya baru 30 menit, 40 menit, jam mati. Nah, ini kan kadang-kadang mempengaruhi terhadap bagaimana untuk bisa terjadi feedback dalam sistem pembelajaran. Permasalahan sosial yang diakibatkan COVID-19 dirasakan oleh masyarakat, terutama para siswa dan mahasiswa terkait untuk belajar di rumah. Para siswa mengeluh akan belajar di rumah yang dipenuhi dengan tugas. Ini kemarin kita juga sudah mencoba untuk setiap pembelajaran diberikan tugas. Belajar itu dari pagi sampai, kalau kita ada di depan laptop dari pagi sampai sore tidak mungkin. Akhirnya kita berikan pembelajaran pagi, siangnya kita kasih praktek, sorenya kita tagih untuk memberikan penugasan. Akhirnya setiap siswa itu berada setiap hari sampai malam mungkin berada di depan laptop. Ini mengakibatkan suatu permasalahan juga. Kemudian kenapa? Semua dosen, semua guru, semua pengajar itu memberikan penugasan terhadap anak sekolah. Sedangkan mahasiswa mengeluhkan banyaknya bahwa pertemuan daring banyak terkendala oleh jaringan. Itu ada karena permasalahan yang ada. Teknologi yang kurang memadai hingga sinyal. Selain itu pula kurang efektifnya belajar di rumah karena mereka belajar otodidak, belajar sendiri, kurang ada penuntunan. Banyak orang tua yang tidak bisa mengajari materi yang ada dalam buku, hanya bisa memberikan bimbingan kepada saja. Tujuan belajar di rumah tidak berjalan dengan baik, maka timbullah, nah ini permasalahannya, timbullah berbagai masalah. Seperti banyak para siswa yang menyalahgunakan belajar di rumah
untuk bermain game online ataupun di warnet, untuk belanja. Itu sekarang mungkin orang tua pada mengeluhkan ini, anak-anak kok sekarang jadi belanja online terus ya. Karena apa? Dia sering lihat dibuka-buka laptop itu datang iklan, dia buka semuanya masuk ke sana. Ataupun bermain ke tempat keramaian yang kadang-kadang ini tidak salah, akibat ini kesalahan daripada timbulnya pembelajaran di rumah. Ini yang kita khawatirkan juga terjadi pada masyarakat ini semuanya. Dampak COVID-19 terhadap dunia pendidikan, ini yang kita lihat dulu. Dampaknya yang pertama adalah terhadap guru yang kita lihat sementara. Dampak yang dirasakan guru itu tidak semua mahir menggunakan teknologi internet atau media sosial sebagai sarana pembelajaran. Beberapa guru senior belum sepenuhnya mampu menggunakan perangkat atau fasilitas untuk menunjang kegiatan pembelajaran online dan perlu pendampingan dan pelatihan terlebih dahulu. Mohon izin Bu, mohon maaf semuanya, kami kemarin sudah mencoba dulu alumni SMA untuk mengadakan rapat, reuni begitu. Tidak semua, untuk ngemut aja nggak bisa, mau diapain ini? Terus ngomong ngoceh sampai di mana tidak ada untuk alurnya segala macam. Mungkin karena tidak ada host bisa saja, tapi kan semuanya harusnya kan menggunakan, oh ini cara tampilannya begini, belum tentu semua bisa. Padahal mereka juga mungkin termasuk guru-guru senior, ya, guru-guru yang sudah ada di sana. Kemudian dampak terhadap murid. Beberapa dampak yang dirasakan murid pada proses belajar mengajar di rumah adalah para murid merasa dipaksa belajar jarak jauh tanpa sarana dan prasarana yang memadai di rumah. Fasilitas ini sangat penting untuk kelancaran proses belajar mengajar untuk pembelajaran online di rumahnya. Seharusnya disediakan dulu fasilitasnya seperti laptop, komputer, handphone yang akan memudahkan murid untuk menyimak proses belajaran online. Tidak semua orang memiliki laptop. Kalau hanya handphone saja mungkin terbatas, penjangkauan juga terbatas, penglihatan juga terbatas sehingga tidak bisa untuk kita lihat semuanya. Ini dampak terhadap murid. Kemudian dampak selanjutnya adalah dampak terhadap orang tua. Sering kita lihat bagaimana orang tua tersebut sekarang mengeluh. Masalah pertama masalah kuota. Yang kedua orang tua harus disuruh mendampingi anaknya pada saat belajar. Yang anehnya lagi orang tua didampingi belajar harus di video lagi. Ini kan dampak juga, pengaruh. Belum lagi orang tua harus kerja. Ini dampak-dampak. Kalau kita di sini kendala yang dihadapi para orang tua adalah adanya penambahan biaya pembelian kuota internet. Teknologi online memerlukan koneksi jaringan ke internetan. Kuota, karena itu tingkat penggunaan kuota internet akan bertambah dan akan menambah beban pengeluaran orang tua. Untuk melakukan pelajaran online selama beberapa bulan, tentunya akan diperlukan kuota yang lebih banyak dan secara otomatis akan meningkatkan biaya pembelian kuota internet. Kendala selanjutnya yang dirasakan orang tua adalah mereka harus meluangkan waktu yang lebih ekstra. Waktu pada anak-anak mendampingi belajar online. Mereka harus membagi waktu lagi untuk mendampingi anak-anaknya dalam belajar online. Untuk mendampingi anak-anak dalam belajar online tentunya akan berpengaruh pada aktivitas pekerjaan rutin sehari-hari daripada orang tua tersebut. Terkadang pada orang tua juga ikut belajar bersama anak-anaknya dan ikut membantu mengerjakan tugas. Ini yang sering terjadi. Anak-anak sekarang tuh harus didampingi, harus dipoto. Nggak tahu fotonya mau dikemanain juga. Fotonya harus dipoto dulu. Foto, kegiatan, bahkan ada yang di video, berarti membutuhkan 2 handphone, 2 kuota. Ini yang dikeluhkan daripada orang tua semua. Karena yang diuntungkan sekarang tuh jaringan-jaringan wifi itu. Wifi itu sekarang malah menjamur dari seluruhnya. Semua hampir setiap rumah sekarang sudah memiliki wifi. Karena apa? Ini dampak daripada tentunya orang tua yang ada sekarang kegiatan ini. Kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, dampak buruk daripada penutupan sekolah itu adalah yang pertama pembelajaran secara terputus. Maksudnya apa di sini? Yang kami maksud di sini adalah tidak semua orang itu mampu untuk menggali ataupun diberikan les tambahan. Yang sebagian besar anak-anak di sekolah itu hanya mengandalkan yang ada di sekolah. Habis itu dia mungkin membantu orang tua, habis itu mungkin dia bermain. Karena apa? Tidak semua ada fasilitas-fasilitas yang dia miliki. Kalau dia memiliki fasilitas masih ada les tambahan, baik les secara tersendiri ataupun kolektif, ya itu tidak masalah. Tapi kan kalau tidak ada kemampuan itu tidak bisa kita laksanakan. Di kelas bawah, di kelas paling pinggir ya. Kemudian yang kedua yang kami lihat adalah perlindungan keamanan tidak terjaga.
keamanan terhadap anak. Sekarang orang tua selama ini kan sering memberikan anak itu serahkan kepada sekolah. Anak saya di sekolah aman, anak saya di sekolah tentram, anak saya serahkan kepada sekolah aman. Sekarang anak-anak harus ada di rumah, ada di rumah. Izin sebentar Bu, sebentar aja. Siapa? Tadi turun. Waktu tinggal 5 menit lagi, Pak. Ya, silakan, Pak. Nah. Ya. Kemudian yang ketiga, aksesibilitas terhadap orang tua, teknologi tidak merata, kesiapan orang tua yang masih kurang dalam mendampingi anak sekolah di rumah, orang tua itu bekerja, itu dampak buruk daripada internet itu sendiri, itu merupakan dampak ini semua. Apabila sekolah berjalan seperti biasanya, maka akan timbul kekhawatiran orang tua, khususnya yang memiliki anak-anak usia tingkat SD yang belum memahami betul arti dari keselamatan dan kesehatan. Mereka bisa saling bersentuhan, bersalaman, dan akhirnya memang tidak mungkin bagi mereka kalau memang di sekolah dilaksanakan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila perjalanan sekolah ini dilaksanakan, nggak tahu apa sekarang, apa nanti di bulan Januari nanti. Yang pertama yang perlu dilihat adalah fasilitas ataupun sarana prasarana harus sesuai dengan protokol kesehatan. Bisa harus dilengkapi semuanya dengan petunjuk protokol kesehatan. Kemudian yang kedua adalah transportasi yang digunakan siswa. Nah, ini pergi ataupun pulangnya perlu diperhatikan juga. Jumlah siswa dalam satu kelas. Kemarin direncanakan tuh separuh-separuh masuk, separuh libur. Makanan atau minuman yang disediakan, itu di sekolah-sekolah yang jualan, karena tidak sedikit yang terdampak dari masalah ini. Kemudian APD, penerapan social distancing, memastikan siswa ataupun pelajar tidak menyentuh wajah sebelum cuci tangan, memperhatikan psikologi anak-anak, menghilangkan kegiatan olahraga atau kegiatan sosial lainnya. Pekerjaan rumah yang paling besar buat polisi dalam rangka menghadapi COVID-19 ini adalah bagaimana untuk memberikan kesadaran masyarakat untuk disiplin. Karena kesadaran masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan adalah kunci utama dalam rangka untuk memutus mata rantai daripada penyebaran ini. Sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat dengan melibatkan semua komponen masyarakat. Karena polisi nyadar tidak bisa berdiri sendiri, harus melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, ataupun semua yang ada kaitannya dengan hal ini dalam rangka untuk membantu penyebaran ini. Polri dalam hal ini melalui pusat kedokteran kesehatan telah menyiapkan poliklinik. Ini ada di seluruh wilayah, di klinik-klinik kepolisian sudah disiapkan dalam rangka untuk menghadapi membantu masyarakat dalam COVID-19 ini. Apa tugas dilaksanakan yang diberikan ini adalah Presiden telah menginstruksikan kepada ini untuk memberikan pengarahan ataupun pengarahan seluruh Polri maupun TNI dalam hal ini untuk meminta dari semua jajaran yang ada, maksudnya semua jajaran itu seluruh kewilayahan dari tingkat Polsek, Polres sampai tingkat Polda untuk memetakan tempat-tempat keramaian masyarakat yang membutuhkan hadiran anggota polisi. Polri juga meminta kepada seluruh kepala kesatuan kewilayahan melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan Forkopimda, berbagai komponen masyarakat seperti pakar kedokteran, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat dalam rangka untuk persiapan new normal. Itu seluruhnya itu permintaan Presiden. Dalam rangka untuk mengantisipasi COVID-19, Polri telah membentuk namanya Satgas Aman Nusa II.
Satgas Aman Nusa Dua ini terdiri dari beberapa satgas. Yang pertama adalah satgas untuk melaksanakan deteksi. Mereka ini bertugas untuk memetakan segala yang terkait dengan penyebaran COVID-19, melakukan pengumpulan bahan keterangan terhadap isu yang beredar, kita memberikan masukan kepada pimpinan. Ini apapun kemungkinan di sana, oh di sana mau ada hajatan, di sana ada keramaian, di sana ada ini semua merupakan sebuah deteksi. Kemudian Satgas 2 itu adalah tugasnya untuk memberikan pencegahan. Di sini mereka polisi melakukan fungsi preemptif dan preventif sekaligus yang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan memberikan edukasi, penjagaan, patroli, walaupun dalam hal ini melampaui daripada tugas pokoknya sendiri. Kemudian Satgas yang ketiga adalah melakukan penanganan. Penanganan apa? Penanganan dan perawatan terhadap masyarakat yang ODP, PDP, ataupun orang mereka yang positif COVID-19. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan rehabilitasi. Itu melakukan pendampingan pasca sembuhan pasien COVID-19. Kemudian yang kelima adalah ini yang sering ada terjadi, bahkan dibenci oleh masyarakat kadang-kadang. Kenapa? Kita tidak bisa hanya preemptif, preventif, dan rehabilitasi, tapi kita juga perlu penegakan hukum. Karena beberapa kegiatan-kegiatan yang melaksanakan pelanggaran itu ada dilanggar oleh orang, akhirnya kita mengedepankan penindakan hukum ataupun melaksanakan tindak pidana, baik itu dalam penimbunan alat medis ataupun berita-berita hoaks. Kemudian yang terakhir adalah Satgas dalam bentuk bantuan operasional, bantuan pelaksanaan kegiatan Satgas lainnya, membantu semua ini. Di samping ini juga pada saat kemarin juga kita mencoba mengedukasi masyarakat dengan cara memberikan bantuan sosial, bantuan berupa bingkisan dan juga bantuan edukasi, bimbingan terhadap masyarakat dalam rangka untuk bagaimana masyarakat ini sadar betul. Bahkan mungkin kalau kita lihat di video-video yang ada, itu bahkan mobil-mobil yang rantis selama ini kita dipakai untuk nyemprot kegiatan-kegiatan demo, kemarin digunakan betul dalam rangka untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, terutama dalam untuk memberikan disinfektan gitu. Dalam setiap kegiatan, Polri tidak bisa serta-merta untuk mengedepankan yang namanya tindakan represif. Tapi yang kita kedepankan semuanya adalah preemptif maupun preventif. Terutama dalam rangka memberikan disiplin masyarakat untuk menerapkan serta mematuhi protokol kesehatan. Dalam pelaksanaannya, Polri melibatkan polisi wanita juga untuk memberikan kesan persuasif dan humanis. Karena mudah-mudahan dengan pemberian mengedepankan poluan itu tujuannya lebih humanis. Karena kalau laki-laki kadang-kadang mungkin cara sikapnya padahal memang sudah dari wajah wajahiannya yang seperti itu. Tapi ya kitanya perlu membuat bagaimana ada rasa simpati dan juga berempati terhadap masyarakat. Saat sekarang ini kita sudah pada tahapan new normal, kehidupan normal dengan baru protokol kesehatan sudah mulai terapkan di beberapa daerah. Bahkan mal-mal sekarang sudah buka di mana-mana. Kita sekarang bagaimana untuk menyikapi itu semuanya menghadapi ini. Polri senantiasa mendukung semua kebijakan pemerintah. Selalu orang yang terdepan dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Polri menjadi bagian dalam gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala BNPB. Polri senantiasa menangani dengan menggelar operasi kontingensi terpusat melalui tadi yang saya sebutkan tadi Aman Nusa 2020. Dimaksudkan sebagai langkah-langkah yang harus dilakukan jajaran Polri dalam menanggulangi bencana pada status keadaan darurat, dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat daripada guna. Jadi artinya kami sebutkan di sini adalah Polri dalam hal ini tidak akan tinggal diam. Berbagai macam informasi-informasi senantiasa memberikan edukasi agar masyarakat ini kembali kepada masyarakat yang memang selalu nyaman. Beberapa orang sekarang kita lihat banyak yang sudah dirumahkan pekerja-pekerjaan ini. Itulah sebagaimana tema yang disebutkan tadi, tema HUT Bayangkara dalam rangka HUT Bayangkara 1 Juli kemarin yang ke-74 bahwa Kamtibmas kondusif, masyarakat semakin produktif. Itulah Bapak sekalian yang disebutkan. Kalau kita lihat di sini adalah orang yang bisa menang itu bukan berarti hanya kekuatan yang kita andalkan. Orang yang bisa menang itu bukan karena dia hanya pengetahuan ataupun kepintaran yang dia peroleh, tapi
bagaimana kita senantiasa bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Kami rasa itu yang kami sampaikan, karena keterbatasan waktu yang diberikan oleh panitia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, khususnya kepada kita yang ada di dalam ikut dalam webinar ini, dalam rangka untuk berbagi pengalaman, berbagi edukasi terhadap kita bagaimana tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Indonesia, kegiatan mendukung pembelajaran dilaksanakan dampak daripada pandemi 19 ini. Bagaimana pembelajaran tetap jalan, orang tua nyaman di rumah, anak-anak tetap sekolah. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.